Bertakwa itu tidak dengan berleha-leha, tidak dengan santai-santai, begadang malam, kemudian paginya tidur-tiduran seharian karena sedang berpuasa. Tidak, itu tidak bisa didapatkan. Takwa tidak bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pada hari ini kita masih menjalankan ibadah suci, yaitu ibadah bulan Ramadan. Bukan hanya ibadah puasa, ada ibadah-ibadah yang lain juga yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Ramadan ini. Ketika kita melihat dahulu para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, mereka semua ketika berhadapan dengan bulan Ramadan, ketika berada pada bulan Ramadan, mereka begitu memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan maksimal, dengan sangat baik. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran hingga 60 kali. Sahabat Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya. Sahabat Abu Bakar seluruh hartanya disedekahkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau ketika bulan Ramadan tidak berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Maknanya adalah beliau tidak mengurangi kesederhanaannya pada bulan Ramadan. Makan apa adanya, minum apa adanya. Ketika berbuka tidak dengan menu-menu spesial, tapi tetap sederhana sebagaimana biasanya. Namun ibadahnya sangat meningkat pada bulan Ramadan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab. Ketika kita mengevaluasi diri kita, terutama pada bulan Ramadan ini, kita akan mendapati sudah maksimal atau belum apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Sudah berapa juz yang kita baca? Sudah berapa kali kita hatam Al-Quran? Sudah berapa banyak sedekah yang kita berikan? Sudah berapa ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Ketika kita muhasabah, mengevaluasi diri, maka kita akan mendapatkan rasanya ibadah kita itu masih sangat sedikit. Terlebih tren pada zaman sekarang ini, orang-orang lebih suka melakukan hal-hal yang mubah daripada melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sehingga lupa untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga sehari semalam tetap digunakan untuk bekerja. Ibadahnya yang lain-lain, yang sunnah itu ditinggalkan. Ada yang ketika sore hari sibuk untuk jalan-jalan, berburu takjil. Semua makanan yang disajikan akan dia beli, kemudian dia makan bersama-sama dengan keluarga dan temannya. Tapi ibadahnya tidak diperhatikan. Ini menjadi sesuatu yang miris, menjadi sesuatu yang harus kita benahi. Sudah selayaknya kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita harus maksimalkan nikmat ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Ada sebuah kisah, dahulu sahabat Thalhah bin Ubaidillah pernah bermimpi. Ada dua orang lelaki yang soleh
pada masa itu. Lelaki soleh ini begitu gemar beribadah, begitu gemar bersedekah, begitu gemar melakukan amalan-amalan sunnah. Kemudian mereka berdua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempatan untuk pergi ke medan jihad. Setelah jihad itu dilakukan, salah satu dari kedua orang ini mendapatkan rezeki syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang satunya pulang dengan membawa kemenangan. Di dalam mimpinya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, beliau bermimpi bahwa beliau dikumpulkan dengan dua orang tadi, dikumpulkan berada di depan pintu surga. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam surga, "Wahai fulan, masuklah ke dalam surga." Fulan ini ternyata adalah orang yang pulang dengan membawa kemenangan, bukan orang yang mati syahid, tapi pulang kemudian setahun berikutnya meninggal dunia. Kemudian setelah itu baru dipanggil lagi, "Wahai fulan." Fulan yang dimaksud ini adalah fulan yang mati syahid. Dia dipanggil dari dalam surga, diminta untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ketiga kalinya dipanggillah sahabat Thalhah, "Wahai Thalhah bin Ubaidillah, engkau pulanglah, engkau belum waktunya masuk ke dalam surga." Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah terbangun dan mengisahkan, menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Namun para sahabat tidak ada yang percaya dengan isi dari mimpi sahabat Thalhah, karena dalam benak para sahabat mati syahid adalah karunia yang mulia. Sudah seharusnya yang mati syahid yang didahulukan masuk ke dalam surga. Namun Rasulullah SAW mendengar mimpi sahabat Thalhah ini, kemudian meminta sahabat Thalhah untuk bertemu dengan Nabi. Nabi pun bertanya perihal tentang mimpinya. Kemudian Nabi membenarkan apa yang ada dalam mimpi sahabat Thalhah dengan menjelaskan bahwa orang yang pulang dengan membawa kemenangan itu masih mendapatkan waktu 1 tahun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tertimpa sakit dan meninggal dunia. Dalam waktu 1 tahun itu dia mendapatkan bulan Ramadan, beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran beberapa kali di bulan Ramadan, qiyamul lail setiap malam pada bulan Ramadan, dan amal-amal ibadah yang lain. Dan di luar Ramadan beliau juga melaksanakan banyak sekali amalan kebajikan, hingga itu membuat beliau bisa masuk surga lebih awal daripada yang syahid di medan peperangan. Itulah bukti bahwa Ramadan merupakan waktu yang paling tepat untuk kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalaikan. Jika kemarin hari-hari awal Ramadan kita belum maksimal dalam tilawatul Quran, maka kita maksimalkan sekarang. Kita cari waktu-waktu yang tepat, kita buat jadwal untuk bisa menghatamkan beberapa kali pada bulan Ramadan ini. Harta yang kita miliki, beberapanya kita sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, karena sedekah pada bulan Ramadan itu memiliki kebaikan yang sangat baik sekali. Jika pada bulan biasa, pada hari-hari biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah di jalan Allah, maka pada bulan Ramadan akan berlipat-lipat jauh lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Selain itu kita masih punya kesempatan, yaitu untuk menjalankan iktikaf pada akhir bulan Ramadan ini, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kita bisa menyiapkan diri kita untuk mengikuti iktikaf tersebut. Kita lakukan iktikaf tersebut dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita persiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa khusyuk beribadah dalam masa iktikaf kita. Jika dalam keseharian kita membuat kita tidak mampu beriktikaf full 10 hari bulan Ramadan, maka kita bisa memilih malamnya saja.
yaitu malam-malam akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika masih tidak sempat, kita juga bisa memilih menggunakan malam-malam ganjil pada 10 hari bulan Ramadan. Kita maksimalkan ibadah kita di situ. Perbanyak tilawah Quran, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita akan mendapatkan rezeki malam Lailatul Qadar. Tapi kalau terpaksanya karena aktivitas yang begitu sibuk sehingga tidak bisa setiap malam ganjil ikut iktikaf di masjid, maka kita bisa menggunakan waktu-waktu sholat kita, waktu-waktu sholat fardu kita. Kita berdiam sejenak di masjid sebelum dan setelah sholat, zikir di sana, tilawah Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Paling tidak kita memiliki sesuatu yang bisa kita maksimalkan pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlena, kemudian bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita bisa maksimalkan. Sungguh sangat disayangkan jika kita tidak memaksimalkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau kita menyatakan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Kita maksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita dari kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Itu baru orang yang bertakwa. Jangan sampai juga kita keluar dari bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersiam Ramadan, yaitu menjadi bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu tidak dengan berleha-leha, tidak dengan santai-santai, begadang malam, kemudian paginya tidur-tiduran seharian karena sedang berpuasa. Tidak, itu tidak bisa didapatkan. Takwa tidak bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Semoga dalam sisa Ramadan ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memaksimalkan ibadah kita pada sisa Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.